Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum Ibu. Langsung duduk aja Ibu. Ya silakan duduk ya. Makasih Bu. Oke. Udah komplit ya semua ya? Oke, udah ada 8 orang yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik di sini. Jangan pada tegang ya. Oke, siap? Oke, sebelumnya terima kasih sudah datang ke sini. Sebelum melaksanakan layanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, dipimpin oleh siapa? Fabian ya. Oleh Fabian bisa dipimpin berdoa. Yang lainnya ikuti ya. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan acara ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, alhamdulillah, terima kasih Fabian telah memimpin doa. Oke, apa kabar nih kalian semua? Baik. Baik. Udah pada jajan? Udah pada istirahat ya? Oke, jadi kalau misalnya udah pada jajan, udah pada istirahat, harus semangat. Oke, sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya, kita akan melaksanakan ice breaking. Oke, untuk ice breakingnya Ibu mau kalian berdiri. Berdiri ya, berdiri di tempat aja. Oke, berdiri. Berpegangan tangan. Ya, nih seperti ini ya, berpegangan tangan. Gak apa-apa, sok berpegangan tangan aja. Nah, di sini instruksinya kebalikan. Ketika Ibu bilang atas, berarti kalian tetap tangannya di bawah, oke? Lalu ketika Ibu bilang kiri, berarti tangannya ke kanan. Ketika Ibu bilang bawah, tangannya ke atas. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai ya. Siap-siap ya, harus fokus karena yang gagal nanti ada punishment-nya ya, ada hukumannya. Oke? Oke, siap ya. Aduh, deg-degan nih. Dika aja tuh. Oke. 1, 2, 3. Atas. Kanan. Kanan berarti ke kiri. Bawah. Oke, sekarang sama ini. Siap. Dik, pegang Dik. Astaga Dika ini. Bawah. Atas. Kiri. Kanan. Atas. Bawah. Atas. Bawah. Kiri. Kenapa tangannya masih di atas? Udah. Apa kamu? Iya, tangannya ini mau ke kanan ke kiri, tapi yang ini masih di atas. Berarti ayo, yang salah siapa? Ini. Oke, Ninja. Split, kalau masuk split. Bentar, satu. Oke, Fabian. Karena seri ya tadi, berarti Fabian. Oke, hukumannya cuman menyanyikan. Mau nyanyi lagu apa? Cicak di dinding, barangku ada 5. Oke, yang lainnya tepuk tangan ya untuk mengiringi Fabian bernyanyi. Oke, siap Fabian? Oke, kita mau ya. 1, 2, 3. Barangku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Ku pegang. Oke, udah. Ayo tepuk tangan dulu untuk Fabian. Oke, selanjutnya kita udah semangat nih, udah membara ya.
kita sebelumnya Ibu mau menanyakan, ada yang tahu sekarang kita akan melaksanakan apa? Apa? Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Terus kalian tahu gak bimbingan kelompok itu apa sih? Bimbingan. Terus? Kelompok. Bimbingan dengan kelompok. Betul memang. Bimbingan kelompok ya, bimbingan dengan kelompok. Ya, jadi bimbingan kelompok ini itu memang dinamikanya itu berkelompok ya. Jadi kalau misalnya klasikal berarti satu kelas gitu kan. Kalau misalnya individual berarti sendiri perorangan. Kalau kelompok berarti berkelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini kita bisa memecahkan masalah secara bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, yang pada intinya itu tujuannya itu untuk mencapai perkembangan peserta didik ya. Dan di sini itu kita mengandalkan atau nanti kita akan membuat interaksi di mana kita itu akan saling mengungkapkan ide, mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan saran, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dan tujuan dari layanan bimbingan kelompok kita pada kali ini, diantaranya untuk memahami perbedaan gender secara rasional dan membangun hubungan sosial yang saling menghargai. Jadi, pada intinya, di sini tujuannya itu untuk membuat kalian itu bisa secara positif ketika ada perbedaan gender misalnya antara laki-laki dan perempuan, kalian itu bisa memaknainya secara positif. Menurut kalian sekarang ada perbandingan gak sih antara peran laki-laki dan peran perempuan? Kayaknya ada. Ada, pasti ada ya. Ada banget malah semisalnya jadi pemimpin itu yang cocok laki-laki, tapi kan perempuan juga kalau misalnya mempunyai potensi yang mumpuni bisa dong jadi pemimpin, betul tidak? Bisa. Betul. Nah, di sini juga ketika kita melaksanakan layanan bimbingan itu ada yang namanya asas ya. Jadi aturan dalam layanan bimbingan kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini dimana nanti kan kita ini saling bertukar pendapat, saran, ide dan lain sebagainya. Pendapat dari masing-masing kalian jangan sampai nanti di luar dari forum ini kalian misalnya saling mengejek atau membuka rahasia teman kalian dan lain sebagainya. Jangan sampai ya seperti itu. Lalu ada asas keterbukaan di mana kalian harus saling terbuka ya. Bukan pakaian ya tentunya, tapi dari ide dan gagasan kalian harus seterbuka mungkin untuk diungkapkan. Lalu ada asas kesukarelaan di mana kalian sekarang datang ke sini insya Allah dengan rasa suka rela, dengan happy ya, dengan perasaan yang bahagia, ceria. Oke, lalu ada asas kenormatifan, di mana kenormatifan ini adalah saling menghargai sesama teman ya. Kalian harus menghargai pendapat teman-teman kalian gitu kan. Lalu ada asas kekinian ya, di mana asas kekinian ini itu topik yang sedang kita bahas sekarang itu sedang tren gitu kan, atau memang urgent untuk dilaksanakan sekarang, bukan permasalahan yang sudah lama, tetapi memang permasalahan ini itu penting untuk dibedah sekarang gitu kan. Oke, sebelumnya karena dari tadi ada yang cuman kayak pelengak-pelengok gitu kan. Nah, Ibu, walaupun kalian sudah udah tahu nih nama kalian siapa, tapi boleh gak memperkenalkan diri satu persatu tapi dengan menyebutkan nama, hobi dan cita-cita? Boleh? Oke, dimulai dari sini. Sebutkan nama, hobi dan cita-cita. Duduk aja boleh. Halo, perkenalkan nama saya, hobi saya, cita-cita saya. Tiap hari? Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Amira Putri Asyukunto. Hobi saya
Kalau sekarang tuh lagi lari, terus cita-citanya mau jadi Sama kayak kamu kopalan. waduh, jadi kawan dia jadi polwan. Oke, selanjutnya. Mau mas sepeda. Aku Aldana, Zainal di kelas 4. Hobi aku olahraga dan memasak. Cita-cita aku jadi dokter. Dokter hebat. Lalu siapa? Oke. Selanjutnya, nama aku Anita Fitri Ganti. Hobi aku itu bermain game. Hobi aku itu cita-cita aku itu jadi dokter. Oke, selanjutnya. Nama aku Rizky Afrizal Santosa. Hobi aku mobil. Cita-cita aku jadi. Hobi aku mobil. Apa dulu nih? Mobilnya apa dulu? Misalnya kamu suka otomotif Ya, atau otomotif. Oke. Kayak mobil drift gitu. Oh, bagus. Berarti jadi pembalap mobil drive. Drift. Apa drive? Drift. Oke. Selanjutnya. Nah, nama aku Fabian Muhammad Ahdan. Lanjutkan. Hobi aku itu bersepeda dan cita-cita aku menjadi dokter. Oke, selanjutnya. Nama aku Zulfikri Najwa Syarif. Hobi aku bersepeda. Cita-cita aku jadi pengusaha. Oke, selanjutnya. Nama aku Raden Andika Prakta Kusuma. Hobi aku main bola. Cita-citanya jadi pilot. Oke. Nah, bagus ya cita-cita kalian ada jadi dokter, jadi pilot. Terus hobinya ada yang memasak, main game juga. Maksudnya sekarang kan pandangan positif ya, misalnya bermain game jangan dijadikan pandangan negatif. Ngapain main game? Tapi kan sekarang kalau misalnya ditekuni dengan sikap yang positif, bisa menjadi sebuah profesi, bisa menjadi keuntungan bagi kehidupan kita. Oke? Nah, adapun sekarang langkah-langkah dalam layanan bimbingan kelompok ini diantaranya topik yang kita bahas itu adalah tentang laki-laki dan perempuan sama hebat, unik dengan caranya. Apa? Laki-laki dan perempuan sama hebat, unik dengan caranya. Jadi dari topik itu laki-laki dan perempuan itu sama loh, hebat gitu kan, tetapi dengan caranya, dengan keunikannya masing-masing. Jadi jangan sampai slack gitu kan ya kalau bahasa gaulnya gitu kan. Jadi kalian harus saling menghormati antar gender. Oke, adapun metode dan teknik yang akan kita laksanakan, yang pertama ada metode diskusi terpimpin ya. Nah, ada teknik yang pertama ada kartu studi kasus, di mana kartu ini nanti akan menstimulus diskusi kita dan akan menjadi identifikasi masalah. Lalu ada lembar refleksi diri, di mana lembar refleksi diri ini itu sarana untuk merefleksikan situasi, kesadaran diri, dan proses belajar yang mendalam bagi kalian. Lalu ada role playing ya, di mana bermain peran. Nanti kan kita akan mencoba ya bermain peran dengan situasi yang sesuai dengan tema. Oke, sebelum masuk ke tahap inti, Ibu akan menanyakan, sudah siap? Sudah. Ya, sudah sepakat dengan komitmennya? Sudah sepakat. Sudah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap inti. Nah, di sini Ibu mau kalian bercerita tentang pengalaman atau situasi yang pernah kalian lihat, entah itu kalian alami sendiri atau teman kalian atau siapapun itu. Nah, menceritakan tentang pernah gak sih mengalami perlakuan berbeda antara laki-laki dan perempuan yang dirasa tidak adil. Misalnya, jangan mentang-mentang aku perempuan, kok kamu tidak memperlakukan aku secara adil. Semisal, contohnya seperti ini, ada pemilihan ketua kelas. Misalnya yang lain tuh cowok-cowok tuh, lah ngapain cewek ikut-ikutan nyalonin diri? Gak pantas, kan harusnya cowok. Ada gak yang seperti itu? Ataupun lain sebagainya ya. Jadi Ibu mau kalian menceritakan suatu pengalaman, suatu ketidakadilan membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke.
Mau dimulai dari siapa nih? Aku dulu aja. Dari Fabian, oke. Ya, jadi kalau dari pengalaman aku itu dari SD. Nah, kalau aku itu kelas 5 itu jadi KM, dan di saat pemilihan KM itu aku ya termasuk gitu calon ketua kelasnya. Terus ada 2 cewek. Nah, dan aku yang terpilih. Satu ceweknya itu jadi wakil. Nah, tapi kalau di kelas 5 itu keadaan kelasnya itu kayak gimana ya? Ya lumayan berantakan gitu. Tapi pada saat kelas 6, pada saat aku nyoba nyalain lagi sama kedua teman cewek aku itu, nah ternyata salah satu dari kedua teman cewek aku itu ya berhasil jadi ketua kelasnya. Nah, apa namanya teh, ke teman cewek aku itu yang jadi ketua kelasnya itu tertib banget. Kayak misalnya ada yang ribut, nah langsung dia itu tegas, nggak kayak kelas 5 kayak aku gitu. Yang kurang tegas, karena pada saat kelas 5 itu aku itu banyak diperintah juga sama guru, banyak tugas sama guru. Nah, kalau di kelas 6 itu kayak masih masih rada santai, soalnya mau naik ke SMP. Nah, jadi di situ teman cewek aku itu tegas banget, dan kayak nggak ngebedain gender lah, kayak mau cewek atau nggak cowok, ya pokoknya mah tegas pokoknya dia tuh. Misalnya ada cowok yang berisik, nah dia tuh langsung aja negur, kayak pas gak ada gurunya itu keluar, nah cowoknya langsung berisik gitu, ya langsung ditegur. Nah, sama juga kayak ceweknya gak mandang gender gitu, ada yang berisik langsung aja ditegur, kayak diberi hukuman gitu, kayak namanya tuh nyanyi kalau nggak gitu. Oke. Nah, berarti mungkin merasa sebagai laki-laki, maksudnya tuh nggak lemah loh gitu kan. Laki-laki juga bisa, cewek juga bisa gitu kan. Terus sekarang kan Fabian juga di kelas 7 sekarang menjadi KM gitu kan. Nah, ada gak sih kayak stereotip misalnya, Fabian apa sih cowok tuh misalnya enggak keras gitu kan, misalnya enggak tegas ke siswa-siswa yang lain, apalagi kalau misalnya yang ngomongnya itu perempuan gitu. Ada gak yang kayak gitu? Untuk kayak kalau untuk saya ini gak ada. Gak ada ya, belum. Maksudnya tuh kayak masih fine-fine aja gitu kan. Jadi berpikirannya, oke, kamu laki-laki, kamu bisa mimpin ya. Ya oke, ya udah gitu kan. Oke, selanjutnya ada lagi gak? Misalnya pengalamannya enggak cuman di lingkup misalnya jadi pemimpin kelas atau apa, tapi misalnya dari hobi nih. Kan biasanya kalau hobi misalnya itu kalau main game kan cenderung laki-laki ya. Kan tadi kamu bilangnya hobinya main game. Ada gak misalnya yang bilang ke kamu, ngapain sih cewek main game gitu kan, kayak gitu-gitu. Sok, coba cerita. Jadi ada stereotip atau misalnya ketidakadilan, atau misalnya ada omongan gitu kan, misalnya ngapain sih, kan kamu cewek, kenapa main game gitu ya. Apa? Ya ada. Terus gimana? Ya mungkin aja kayak nggak apa-apa gitu ceweknya itu main game, ya kayak main bareng cowok juga gak apa-apa, tapi ya mainnya yang gimana gitu, yang normal-normal aja. Oke, dari pihak perempuan ada lagi gak yang mau nyeritain? Ini menceritakan ketidakadilan gitu kan. Jadi misalnya dianggap remeh misalnya, atau misal dianggap kamu mah gak bakal bisa deh kalau misalnya melakukan ini, kan ini mah tugasnya cowok. Misalnya, kamu mah ini gak bakal bisa, ini mah tugasnya cewek. Nah, seperti itu. Oke, dari pihak perempuannya ada yang mau menceritakan? Oke, dari laki-laki ada lagi? Mirza mau bercerita? Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini, kalau misalnya kalian masih bingung, aku mau menceritakan apa ya? Terkadang memang bingung sih, padahal itu memang pembahasan topik yang kita bahas, tapi kalian bingung mau mulai bercerita dari mana. Maka dari itu, Ibu sudah menyiapkan di sini ada kartu studi kasus, di mana kita akan membedah kasus ya. Oke, boleh
ini diambil satu-satu. Boleh sama siapa? Nih. Nih. Oke, dibacakan dari kasus pertama. Dani merasa kecewa karena saat kegiatan kelompok hanya teman perempuan yang dipilih sebagai ketua. Teman-temannya berkata, perempuan lebih rapi dan teliti, laki-laki pasti berantakan. Dani merasa dianggap tidak mampu hanya karena dia laki-laki. Pertanyaan diskusi, apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini? Apakah pernyataan teman-teman Dani adil? Bagaimana perasaan Dani menurutmu? Jika kamu ada di kelompok itu, apa yang akan kamu lakukan? Oke, dari kasus tersebut, menurut Mirja nih yang membacakan, pandangan Mirja gimana? Nggak harus perempuan tuh nggak harus membedakan cowok itu tidak lebih rapi dan teliti. Padahal cowok itu bisa saja lebih rapi dan lebih teliti Dari perempuan. dari perempuan. Ya, betul. Jadi seharusnya dari kasus tersebut jangan sampai teman-teman perempuan, ya, berarti dari situ teman-teman perempuannya menjudge gitu. Oh, laki-laki jangan deh, jangan jadi ketua kelompok ini, misalnya ketua kelompok prakarya misalnya, karena kan ini harus membutuhkan ketelitian, kerapian, jadi cewek aja. Padahal mah jangan sampai seperti itu ya. Oke, ada lagi tanggapan dari kasus yang dibacakan Mirja? Dari Dika, tanggapannya apa? Kamu? Mungkin bisa. Oke. Kalau dari tanggapan aku kan di sini pertanyaannya itu apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Nah, mungkin aja para yang cewek itu menganggap kalau si Dani ini merasa kalau dia itu tidak bisa membereskan tempat yang akan dibereskan. Nah, padahal si Dani itu bisa membantu lebih seperti ngangkatin barang ataupun yang lainnya, ya, yang kayak yang berat-berat gitu. Jadi cowok itu juga ya berguna gitu dalam satu kelompok juga, tidak harus kayak merapikan atau apa gitu. Karena kalau dituju kalau kerapihan semua ketelitian ya itu lebih ke cewek, tapi kalau laki-laki gak ada kayak ngebantuin alat-alat berat gitu, ngangkatin, ya sama aja, cewek juga pasti gak akan mampu gitu. Itu aja tanggapan dari aku. Masih butuh bantuan dari laki-laki gitu kan. Jadi jangan menganggap kamu nggak bakal kepake kerjanya gitu. Oke, untuk kasus yang keduanya boleh dibacakan. Ayla bercita-cita menjadi insinyur, tapi beberapa temannya mengejek. Insinyur itu kerjaannya berat, cocoknya buat laki-laki. Kamu cari yang lebih cocok untuk perempuan aja. Ayla jadi ragu dengan cita-citanya. Pertanyaan diskusi, apa yang menjadi masalah utama dalam kasus ini? Oke, jadi kasusnya itu ada seorang perempuan namanya Laila. Laila ini cita-citanya jadi insinyur, sedangkan kan memang yang kita tahu jadi insinyur itu kan biasanya laki-laki. Nah, menurut tanggapan kamu gimana tuh? Ya, kalau menurut aku sih si Laila ini tuh emang gak cocok jadi insinyur karena kan emang buat cowok. Nah, di sini itu kita harus mematahkan stereotip itu. Jangan sampai kayaknya perempuan gak bisa nih melakukan ini. Tapi kita itu harus percaya diri. Laki-laki dan perempuan itu sama bisa melakukan hal tersebut. Tadi seperti kasus yang pertama, laki-laki mah gak bakal bisa jadi ketua kelompok itu karena tidak bisa rapi. Akan tetapi kan cowok juga bisa rapi dan bisa mengerjakan hal lainnya. Nah, di sini juga di kasus Laila ini, Laila juga bisa dan mampu menjadi insinyur karena ada kesetaraan gender. Jadi kita di sini itu untuk mengungkapkan bahwasannya laki-laki dan perempuan itu bisa saling melengkapi dan mampu untuk melakukan yang semisalnya pekerjaan ini laki-laki gak bisa nih
melakukan pekerjaan perempuan ini. Perempuan tidak bisa nih melakukan pekerjaan laki-laki ini. Jadi kita harus mematahkan itu. Ya, betul. Oke, kasus yang ketiga boleh dibacakan. Ketika ada kegiatan kelompok di kelas, semua siswa sepakat bahwa ketua harus laki-laki karena laki-laki itu tegas dan berani. Nah, sekarang Ibu tanya, menurut sini perempuan, menurut kalian emang harus ya laki-laki terus yang jadi ketua atau jadi pemimpin? Enggak kan? Nah, jadi perempuan juga punya hak dan memiliki kesempatan. Nah, menurut tanggapan Aljana gimana? Ya, dari kasus tersebut. Ya gak adil gitu Bu, soalnya kan gak harus laki-laki, terus gak semua perempuan itu segala gak bisa gitu, pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga. Oke, udah ada yang mau ditambahkan lagi? Udah ditambahkan lagi? Ya. Oke, dari kasus yang sudah tadi dipaparkan, yang pertama tadi kasus tentang anak perempuan yang tidak mau dipimpin oleh anak laki-laki karena dipandang laki-laki tidak bisa memiliki kemampuan atau keterampilan. Lalu ada tentang kasus Laila yang bercita-cita menjadi insinyur tetapi dianggap remeh karena biasanya insinyur itu laki-laki. Nah, untuk kasus yang ketiga itu di mana apa tadi kasusnya? Ada kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok, ketuanya itu ya dituntut laki-laki. Nah, dari situ bagaimana perasaan kalian misalnya di posisi diremehkan oleh lawan jenis kalian? Perasaan kalian apa? Sakit hati Bu. Kesel, sakit hati, apalagi? Kecewa? Iya, kecewa berat gitu kan. Kecewa brutal ini mah. Kenapa sih? Padahal kan aku mampu gitu kan. Kenapa sih kayak harus membedakan antara laki-laki dan perempuan? Kalau aku misalnya punya potensi, kenapa enggak diberi kesempatan? Seperti itu kan? Betul. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar refleksi diri. Tadi kan ada salah satu dari kalian yang sudah bercerita dan kita sudah membuka kartu studi kasus. Sekarang Ibu akan membagikan lembar refleksi diri. Bisa kalian isi. Udah? Oke, udah pas ya. Nah, sekarang kalian coba isi lembar tersebut. Oke. Boleh diisi? Ya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung jawab aja pertanyaannya. Jadi nanti aja ini. Oke. Ini jawaban saya dulu. Boleh dibaca terus dipersiapkan jawabannya seperti apa gitu.
Oke, ada yang udah beres? Oke, yang udah beres nomor pertama, nomor 1. Apa? Mirza, Fabian, coba bacakan. Apa pendapatmu tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan? So, pendapat dari Fabian atas pertanyaan itu seperti apa? Pendapatku perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu ya harus adil aja gitu. Soalnya kalau kita membedakan gender antara laki-laki dan perempuan itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Kayak ya kayak saling membutuhkan gitu. Soalnya karena laki-laki dan perempuan juga memiliki kelebihannya sendiri. Oke, selanjutnya nomor 2, mau jawab nomor 2? Sok, Zena mau jawab nomor 2? Laki-laki Siap-siap nomor 3 ya. laki-laki dan perempuan juga memiliki kesempatannya sama karena setiap orang punya potensinya masing-masing. Jadi rata gitu, nggak ada oh laki-laki harus ini, perempuan harus ini gitu. Oke. Selanjutnya nomor 3. Siapa yang mau jawab nomor 3? Mirza? Mirza? Ayo, jangan malu-malu. Sebutkan satu hal yang kamu banggakan dari dirimu sebagai laki-laki. Menurut aku, satu hal yang aku banggakan adalah misalnya jika cowok dan cewek sepedaan, stamina cowok itu lebih kuat dan bisa saja melebihi kekuatan cewek. Oke, itu menurut kamu. Oke, yang menurut perempuan nih, masa mau kalah nih sama cewek cowoknya? Oke, jawab nomor 3. Cewek apa? Udah nomor 3-nya sih? Mana? Kamu udah nomor 3-nya? Sesuatu yang kamu banggakan sebagai perempuan, gitu kan? Azina mau lagi jawab? Udah, kamu mau? Iya, Fabian. Tak, Fabian? Kan tadi kata Mirza kalau laki-laki itu stamina-nya lebih banyak. Nah, mungkin aja kalau perempuan itu kayak dalam bidang yang lain itu misalnya seperti memasak, perempuan itu kayak jago, terus kayak kerja agama kan kalau kerja agama itu kalau cewek itu ya lebih apa namanya teh lebih inilah Di lemah lembut. ya nah, kalau sedangkan kalau cewek itu biasanya itu kadang kena api gitu. Nah, kalau cewek ini kayak biasa jadi cewek itu lebih kayak kerja agama kayak yang lain juga bisa. Oke, terima kasih Fabian. Oke, ada lagi gak? Udah? Oke, dari lembar refleksi diri itu yang telah kalian tulis. Nah, di situ itu ada ungkapan dari diri kalian masing-masing ya, di mana keunggulan kalian dari masing-masing gender, laki-laki dan perempuan itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi itu bisa kalian maknai gitu kan, apa sih yang sebenarnya terjadi antar gender ini gitu kan. Oke, setelah mengisi lembar refleksi, kita akan melaksanakan role play atau melaksanakan berlaku peran gitu kan, sesuai yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Ada 4 orang ya yang akan berperan di sini. Nah, siapa aja boleh berdiri? Ada Mirza, Fabian, Alzena, sama siapa satu lagi? Nah, boleh geser dulu ke sebelah sini. Jadi di sebelah sana nanti kalian berperannya ya. Nah, di sana. Berdiri aja ya. Yang lainnya, Andika dan yang lainnya boleh menyimak apa yang diperankan oleh Fabian dan kawan-kawan di sini. Nanti akan menjadi bahan untuk kita berdiskusi ya. Jadi kalian amati ini apa sih yang mereka lakukan.
Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kayaknya lebih cocok Fabian deh. Soalnya kan Fabian soalnya kan cowok lebih tegas kalau ini. Kenapa harus cowok? Kalau dia juga kan bisa, dia juga pintar dan bisa memimpin. Ya, aku juga setuju. Harus cowok kok yang harus jadi pemimpin. Karena sebagai yang bagus. Dengerin. Makasih ya, kalau kalian bercanda, aku siap jadi kelompok. Oh iya, maaf deh. Tadi aku langsung bikinnya cowok aja yang bikin. Kenapa? Ya betul. Sudah, ayo kita lanjut saja diskusinya. Kalau tidak, agaknya kau mulai dari tugas ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan duduk kembali ya. Terima kasih sudah memerankan. Oke, boleh diposisikan lagi seperti semula. Oke, dari bermain peran tadi nih. Tadi yang menyimak, menurut tanggapan kamu seperti apa dari peran tadi? Gitu ya? Kalau dari yang tadi udah diperankan, menurut aku emang bukan cowok aja yang bisa jadi pemimpin, tapi cewek juga bisa, asalkan saling percaya aja. Karena kalau misalnya saling percaya pasti bakal cewek juga jadi percaya diri dan kayak memimpin juga dia yang baik gitu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Tanggapan kamu tadi sudah melihat teman-teman kamu bermain peran seperti itu, apa tanggapannya? Ya, itu setuju ya. Cewek juga bisa jadi pemimpin. Asal semua ini rekan-rekan dalam kelompoknya juga saling menyetujui. Ya, support ya. Oke, selanjutnya, Dika. Tanggapan kamu tadi kan menjadi pemimpin gak harus laki-laki, sedangkan tadi Mirja pada awalnya dia bilang laki-laki aja, mana bisa cewek. Tapi dari yang tadi sudah diperankan bahwasanya perempuan juga bisa loh gitu. Tanggapannya apa? Perempuan juga bisa menjadi ketua kelompok. Juga Terus? sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Oke, setelah kita melaksanakan role play tadi, menjelaskan bagaimana peran gender itu harus seadil-adilnya gitu kan, dimana kita tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan kan lemah, laki-laki kan tidak bisa disiplin dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu, karena kita harus membangun sikap yang positif. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar komitmen sikapku, di mana ini berisikan komitmen kalian bahwasannya kalian akan berlaku adil terhadap sesama gender, terhadap lawan jenis, dan lain sebagainya ya. Ini boleh nanti diisi dan ini harus menjadi pengingat kalian ya, karena kalian di sini ada kolom tanda tangan ya, kolom tanda tangan kalian. Jadi ini tuh kayak harga mati loh. Aku udah berjanji loh agar aku itu bisa bersikap baik gitu kan terhadap lawan jenis. Oke. Sekarang boleh nanti kalau misalnya waktunya sudah cukup, boleh nanti disimpan aja, diisi nanti. Oke, jadi anak-anakku semua, setelah rangkaian kita layanan tadi itu, kita itu memang harus bisa berlaku secara adil terhadap
lawan jenis kita atau sesama gender kita itu kan ada laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kita meremehkan. Oke, kita simpulkan ya hasil layanan kita dari awal sampai kita mau penghujung nih sekarang. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Fabian? Kalau masih kalau itu bagus untuk mengembangkan gender laki-laki dan perempuan. Karena di sini kita dapat membahas memecahkan misteri kayak masalah. Ya, lakukan studi kasus, gitu kan. Terus bermain peran. Lalu di sini juga kita dapat mempelajari bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kelebihannya masing-masing, dan tidak selalu saja laki-laki yang ini menjadi suatu dalam kelompok itu, tetapi perempuan juga bisa gitu, karena memiliki keahlian yang bekerja di atas rata-rata atau di atas laki-laki tersebut. Oke, terima kasih Fabian. Tepuk tangan dong Fabian. Oke, selanjutnya Ibu bertanya kesan kalian mengikuti layanan ini. Oke, kesannya apa nih sudah mengikuti layanan ini? Aman, karena jadi kita bisa tahu kalau misalnya cuman cowok yang meninggal ya bisa saling support. Iya, oke. Ada lagi yang mau menyampaikan kesan? Alzena mau menyampaikan kesan? Senang karena bisa berbagi pendapat antara dua orang dari percayaan perempuan dan bisa mengusahakan pendapat. Oke. Selanjutnya ada lagi dari cowoknya? Mirza mau? Kesan kamu udah mengikuti layanan ini apa? Sama kayak Senang terus? senang terus bisa mengetahui kesetaraan gender. Oke, terima kasih ya. Nah, Ibu harap setelah pertemuan ini, jika ada yang ingin kalian bicarakan lebih lanjut, kalian tanyakan lebih lanjut, boleh kalian tanyakan kepada Ibu, misalnya, Bu, kita mau laksanain bimbingan lagi yuk, atau misalnya secara pribadi ke Ibu boleh, kalian bisa menghubungi Ibu kapan saja. Nanti kita bisa jadwalkan ulang ya, misalnya mau secara pribadi boleh, secara kelompok boleh. Oke, bisa dipahami? Oke, karena kita sudah ada di penghujung, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berkesempatan untuk melaksanakan layanan ini. Terima kasih atas antusias dan partisipasinya ya. Terima kasih atas semuanya. Oke, kita tutup dengan doa. Boleh dipimpin lagi Fabian berdoa? Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara ini, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Oke, terima kasih semuanya. Nanti Ibu akan berikan lembar penilaian atas pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini. Terima kasih. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh bubar ya sekarang. Oke, terima kasih ya semuanya. Itu bawanya aja halaman. Oke, terima kasih ya. Kecuali kartu ini kumpulin ke Ibu ya. Kartu ini, kartu yang ini. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Itu bawa aja. Oke, terima kasih ya.